Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nuwun dumateng para jamaah sedaya insyaallah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji lan syukur monggo kula panjenengan sami tansah aturaken wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya nikmat ingkang sampun kaparengaken dumateng panjenengan sedaya dalah kawula kanthi wonten ing kelenggahan dalu menika kula panjenengan saged kempal wonten ing masjid saperlu salat maghrib kanthi jamaah dipun lajengaken sareng-sareng yen menika sinau ing babagan agama Islam. Shalawat salam kita tansah kaparengaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan para pendherekipun lan mugi-mugi kula panjenengan sami bijing wonten ing dinten kiamat saged kadaku dening Kanjeng Nabi minangka umatipun kanthi sarana nggih menika ngamalaken sunah-sunah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inggih kala wingi kula panjenengan sami sampun nyinau babagan nggih taksih seputar hadis arba'in 40 hadis pilihan ingkang dipun rangkum dening Imam Nawawi. Kala rumiyin sampun dugi hadis ingkang angka 12 nggih menika babagan nilar atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi di dalam agama Islam, agama Islam menika bahkan kita atau untuk menyempurnakan keimanan kita itu kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan bukan hanya sesuatu yang haram. Jadi di beberapa hadis sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa kita tidak hanya diminta untuk meninggalkan yang haram, bahkan sesuatu yang subhat itu meragukan antara halal dan haram itu kita diminta oleh Kanjeng Nabi untuk meninggalkannya. Bahkan kemarin kita diminta untuk juga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di bukti kesempurnaan iman kita adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat ini bukan berarti sesuatu itu haram. Tidak serta-merta haram, tetapi ia tidak bermanfaat begitu saja. Tidak begitu bermanfaat untuk kita. Ini salah satu anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, salajengipun wonten ing dalu menika kula badhe ngaturaken hadis ingkang angka 13. Ini hadis yang ke-13. Ingkang ngalipun kirang langkung kados mangke. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ingkang tegesipun kirang langkung makaten. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas putranipun Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadim niku rewang utawi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Menika wonten hadis Bukhari ingkang nomor 13, ugi wonten Muslim nomor 52 gangsal. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados hadis menika dipun riwayataken dening Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menika salah satu sahabat yang luar biasa. Salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis termasuk yang paling banyak setelah Bunda Aisyah. Beliau ini adalah salah satu orang terdekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi khotim. Khotim itu pembantu, utawi rewang, utawi ngenger ngoten mawon. Jadi Anas bin Malik ini ngenger derek Kanjeng Nabi menika sejak usia 10 tahun. Maka beliau ini Anas bin Malik ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka dari usia 10 tahun ini sampai Rasulullah SAW meninggal wafat, itu beliau hampir hafal setiap perilaku Nabi. Maka beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini adalah rewangipun Kanjeng Nabi, dan Anas ini adalah salah satu, mungkin jenengan nek pengen ngerti atau pengen tahu tentang sahabat Anas bin Malik, ini salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Rasulullah masuk surga. Itu jenengan buka teng Google. Nah, teng Google ini kuatah tentang riwayat Anas bin Malik ini. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Kanjeng Nabi, dan doanya luar biasa. Nek jenengan mesti gelem didoakan Kanjeng Nabi ngeten iki. Salah satu doa Kanjeng Nabi untuk Anas adalah, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doa Kanjeng Nabi kepada Anas bin Malik. Dan doa Nabi ini mesti mustajab, mesti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbukti Anas bin Malik ini menjadi orang yang banyak harta. Dan luar biasanya, misalnya Anas ini menanam, tanam tanduran ini kegampangannya kurma. Cara mriki nandur duren, maupun nandur pete. Lah, tanaman yang ditanam oleh Anas bin Malik ini, nek kancane niku woh pisan setahun, maka tanaman yang ditanam oleh Anas ini berbuah 2 kali dalam setahun. Maka kemudian Anas ini menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Doa Nabi yang pertama dikabulkan. Dan yang kedua, sampai Anas ini wafat, dalam beberapa riwayat, meskipun saya dalam membaca itu agak berbeda-beda, ada yang mengatakan Anas bin Malik ini sampai beliau wafat memiliki 125 anak. Ada yang mengatakan 120, tapi juga ada yang meriwayatkan Anas ini memiliki 80 anak. Jenengan putrane pinten? Nek wong mriki putrane enten sing 10, enten sing 12. Niku saya kalah kali Anas. 80 anak, yang paling riwayat yang paling sedikit mengatakan 80 anak itu terdiri dari 78 laki-laki dan 2 perempuan. Ya Anas anake akeh. Ora apa-apa, bojone iki lahiran bo niku. Nek cara sesar wis bingung leh belek. Nah, doa Nabi yang kedua ini dikabulkan oleh Allah. Anas memiliki banyak anak. Nah, Anas ugi ngendika mengenai doa Nabi ini. Anas mengendika, saya telah melihat 2 dari 3 doa tersebut dikabulkan oleh Nabi di dunia, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Anas, maksud saya Anas bin Malik ini sedang menunggu yang ketiga. Yang ketiga adalah Anas didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kan bukan mungkin kecuali Anas sudah meninggal dunia. Ini pun Anas bin Malik. Jadi doa yang pertama, banyak harta dan juga banyak anak, ini juga sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan beliau Anas bin Malik pada saat itu
tinggal menunggu doa yang ketiga. Ini luar biasa. Itu sedikit tentang Anas bin Malik ya, yang meriwayatkan hadis ini, salah satu sahabat yang luar biasa yang mungkin perlu kita pelajari kisah-kisah hidup beliau. Kita kembali ke hadis tentang hadis yang ke-13 dari 40 hadis arba'in ini. Kalau mau hadisipun layuk minu, jadi wonten ing hadis menika dipun sebataken layuk minu atau tidak beriman. Tidak beriman di hadis ini kok. Jadi mboten kok kemudian di mutlak tidak beriman mboten. Tegesipun nek panjenengan nggih pun nglampahi napa istilahipun rukun iman kalih rukun Islam sampun dipun tindakaken nggih panjenengan tetap dianggap beriman. Hanya saja di dalam hadis ini disebutkan layu minu itu maksudnya adalah tidak sempurna. Ibaratnya cara wong sing tukang udut bar madang orang udut tidak sempurna. Jadi tidak sempurna. Kurang nek sing kurang, ada yang kurang. Jadi bukan kok mutlak tidak beriman enggak. Layu minu tidak sempurna imannya ahadukum salah satu di antara kalian. Jadi ahadukum itu salah seorang dari kalian. Sinten niku? Orang-orang yang mengaku beriman. Ini tidak sempurna imannya. Hatta hingga dia yuhibba li akhihi, mencintai li akhihi saudaranya. Saudara ini kalau banyak mufasir itu menafsirkan ya saudara sesama muslim. Li akhihi artinya adalah saudara sesama muslim. Meskipun ada juga ulama yang berpendapat bahwa li akhihi ini atau saudara yang dimaksud ini adalah saudara sesama manusia. Meskipun bukan muslim, tetapi kalau itu masih manusia, maka dia dianggap saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Jadi kita itu bisa mencintai saudara kita. Mencintai itu seneng tresno. Sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan ini maksudnya pun pundi. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim itu ketika saudaranya itu mendapatkan kesenangan, senang, maka dia juga ikut senang. Ketika saudaranya susah, itu juga ikut susah. Karena ibaratnya seorang muslim ini atau seorang muslim atau kita sesama manusia itu diibaratkan sebagai satu tubuh. Satu tubuh itu jika diantara kita ada yang umpamane awake dhewe niki nganggo klambi anyar. Sing dinggoni klambi niki kan tidak semua tubuh kita. Nek cara wong kula wong lanang nggih, umpamane sing anyar nggur sepatune tok. Nah, sepatune anyar utawa nganggo jam tangan anyar. Yang dipakai sepatu itu kan hanya kaki. Karena mungkin jenengan nganggo sepatu ning sirah atau ning kuping kan tidak mungkin. Oh ibu-ibu gondele anyar, anting-antingnya baru, kan tidak mungkin memakai anting-anting. Ini mungkin aja dek, saya canggih kreatif, anting-anting soal ngirum barang, sepatu di sikil, sepatu itu dipakai misalnya di kaki. Tetapi yang merasakan senang itu kan tidak hanya kaki, atine yo melu seneng, mripate nyawang nggih melu seneng. Begitu juga sebaliknya, ketika tangan kita umpamane kebeler, tangan kita terluka, niku sing lara mboten namung tangane, mripate yo melu nangis. Sok-sok tutuke nggih nderek sambat, yo lara nih dan sebagainya. Nah, itulah gambaran kita sebagai seorang muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu tubuh itu mendapatkan kenikmatan, maka tubuh yang lain itu juga merasakan senang. Begitu juga sebaliknya, ketika satu tubuh itu mendapatkan kesusahan,
maka semuanya ikut merasakan susah. Sing jenenge lara untu. Nah niku mongko sing lara kan namung untune jane. Wah niku musirah yo melu mumet, meripat yo melu nangis. Kamu kok sing lara kan namung untune dan sebagainya. Ah itulah gambaran kita sebagai seseorang sesama muslim. Maka hadis ini menyebutkan ketika kita mengaku beriman, hendaklah kita mencintai saudara kita. Artinya kita menganggap saudara kita itu sama dengan kita. Cara basane Jawa niku tepo slira, tenggang rasa. Nek jenengan umpamane iki, jenengan iku mboten gelem dijiwit, ya aja jiwit kancane. Menawi panjenengan iku mau diperlakukan baik, maka juga berlaku baiklah kepada saudaranya. Nah, niki. Ketika kita mau diperlakukan baik, maka berlaku baik kepada saudaranya. Ketika panjenengan mau dihargai oleh orang lain, maka juga hargailah orang lain itu. Ibaratnya seperti itu. Termasuk kita saling menjaga di antara saudara-saudara kita. Misalnya saudara kita memiliki harta, umpamane duwe pit motor anyar. Awake dhewe nyilih. Nyilih itu kan bukan milik kita. Maka kita jaga meskipun bukan milik kita. Ini gandeng gone koncone dhewe. Dijaga. Pomo nyilih ya aja nganti bret. Alah bret ora apa-apa bentuk kowe lah. Itulah karena kalau kita tidak merasa memiliki itu biasanya awake dhewe sak-sake, Pak. Nggih nuwun sewu, niki ada enten lewat Facebook nih. Wawancara kali bose Son Horeg. Son Horeg sakniki ganti jeneng Son Karnaval. Mboten Son Horeg. Mergane Son Horeg difatwakan haram. Ganti Son Karnaval. Niku padha karo enten Solo niku enten sing jenenge nek sate kirek niku kan haram ya, Pak. Ganti jeneng nek Solo niku jenenge sate jamu. Kula dhewe nanya enten Solo niki ya ora mudeng, Pak. Sate jamu ya apa dikandani kanca kula aja tuku sate jamu. Sate jamu niki Pak Asu. Sate jamu jenenge. Tak kira ini jahe apa disundui lho, Pak. Sate jamu Pak Iwak Asu. Ya sami mawon haram karena hakikatnya haram. Nah, maka kita saling menjaga di antara sesama muslim, baik hartanya, kehormatannya dan sebagainya. Misalnya kalau contohnya Son Horeg itu wawancara dengan bose Son Horeg, salah satu bose Son Horeg itu, masyarakat itu senang Pak dengan Son Horeg itu. Buktinya ketika ada yang rumah kacanya pecah atau gendengi gogrok niku malah saya tambah disawer. Lah ten Facebook ini kan sing komentari ya ten medsos niku. Mergo sing nyawer niku sing gogrok kacane kalih gendeng niku domahe mergo kula seneng. Nek omahe dhewe sing ngono kuwi mesti ya susah. Nah, itu karena apa? Karena orang itu tidak merasa memiliki. Omahku rusak yo ben. Ning nek omahe dhewe maka dia itu tidak akan rela. Itu gambarannya seperti itu. Maka nasihat dari panjenenganipun Raden Mas Said. Raden Mas Said itu salah satu orang yang berperan di dalam berdirinya Kabupaten Wonogiri. Utawi nek cara sing terkenal niku namine Pangeran Sambernyawa. Ngeri, Pak. Amargi nek jarane Raden Mas Said iki lewat, sesuk mesti nek londo sing mati. Mula diarani Pangeran Sambernyawa. Maka nasihat saking Raden Mas Said niku enten ingkang naminipun dipun wastani Tridharma. Tri menika telu, dharma menika amalan. Ada 3 amalan yang hendaknya kita amalkan. Iki miturut Raden Mas Said nggih jumbuh kalih hadis menika. Mungkin nek warga Wonogiri nek mboten apal Tridharma menika ya kebacut. Tridharma menika ingkang kaping sepisan Raden Mas Said ngendika
Kula panjenengan menika kedah rumangsa melu handarbeni. Rumangsa melu handarbeni menika nek cara basa Indonesia ikut merasa memiliki. Merasa ikut memiliki. Memiliki apa? Konteksnya nek di dalam Raden Mas Said ngendika menika adalah di dalam hal bernegara. Nek kula panjenengan rumangsa melu handarbeni pamane Indonesia, maka kita akan menjaga Indonesia ini. Menjaga ora kok terus dientek-entekke ora. Mergo apa? Lah engko entek anak putune dhewe bage apa? Karena apa? Karena kita merasa ikut memiliki. Nek ora melu rumangsa duweni ya butuhe ora apa-apa, sing penting aku seneng aku batik. Wabil khusus nek lebih skop lebih kecil misalnya, kita ikut merasa memiliki desa Bakalan, pamane. Maka desa Bakalan ini dijaga kebersihannya. Umpamane kayak tanggane kayak kok reget, nggone dhewe ya resik. Karena kita merasa memiliki, ya melu disaponi nggih mboten napa-napa. Lah yang termasuk nggone dhewe itu. Jadi rumangsa melu handarbeni. Tiang menika nek pun rumangsa melu handarbeni, mesti ingkang dharma ingkang kekalih. Wajib melu hangrukepi, mesti melu jaga. Karena kita merasa memiliki, mesti dijaga. Kados kula aturaken kala wau. Jenengan duwe pit motor utawa duwe omah apik. Jenengan merasa memiliki rumah itu, sepeda motor itu, mobil, mesti dijaga. Dijaga ben resik, ben ora cara pit motor utawa mobil ya ben apa menganggo piye carane ben ora berat. Ngenggone nggih sak madya. Lha iki kok nek tak nggo gas-gasan rusak. Maka ikut menjaga. Kenapa? Karena kita ikut merasa duweni. Merasa memiliki, itu adalah milik kita. Kalau ada sesuatu yang sekiranya nanti berdampak buruk, maka itu akan kembali kepada kita. Ingkang ketiga, tridharma menika mulat sarira hangrasa wani. Mulat sarira niku mulat nonton sarira ke awake dhewe. Hangrasa wani, berani untuk melakukan introspeksi. Introspeksi ke ngoco awake dhewe kurangi apa. Berani untuk berintrospeksi dan ini berat. Biasanya wong niku luwih seneng nyalahke kancane timbang nyalahke awake dhewe. Ini berat. Maka nasihat dari Raden Mas Said utawi Pangeran Sambernyawa tridharma menika. Dan ini jumbo kali hadis ingkang kula aturaken kala wau. Sesuai kita kalaupun mencintai saudara kita, artinya kita menganggap bahwa saudara kita itu ya sama dengan kita. Nek awake dhewe karo sedung karo wong liya, misalnya karo tanggane, kalih sedereke, kalih kancane niku pengen diajeni maka kita menghormati. Kalau kita tidak mau disakiti maka kita juga jangan menyakiti. Kayak nek kancane awake dhewe mendapatkan kenikmatan, maka sama dengan kita, ya kita ikut seneng. Ojo kualik. Ketika saudara kita mendapatkan kesusahan, ya kita ikut susah karena dianggap seperti kita sendiri. Tanggane upamane nembe nandang gerah loro, ya kita ikut susah. Kita bayangkan ketika kita sendiri yang sakit, ojo malah diseneni wong gur loro ae bola-bali ngendangi. Ya gelem, Pak. Loro niku ora iso dijaluk nggih. Nek cara kula sing delok tak walik. Lha nek gelem ijolan piye kowe sing lara aku sing sehat yo ngoten. Itu. Jadi malah mesak wong lara mesake didongake. Paling mboten didongake ngendang mari aja malah diseneni wong lara. Tanggane ngendangi ora kesel ki rumasane malah ngoten. Wonten hadis sanesipun menika nggih saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, tapi dari riwayat yang berbeda. Menika saking Abdullah bin Amr bin As.
Ingkang ngalipun faman ahabba ayuzahzaha anin nar wa idkhalal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilai. Barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ajal menjemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia mendatangi manusia dengan cara yang dia suka. Kalau manusia manusia mendatangi dia dengan cara itu, artinya mendatangi manusia dengan cara yang dia suka itu, kita bersikap kepada orang lain itu sama dengan ketika orang lain itu wong liya gen bersikap kepada kita itu seperti apa. Nek jenengan niku pengen dibasani, niku jenengan yo basani wong. Otomatis niku jenengan biasane wonge pekewo, Pak. Tetep dibasani gede. Begitu juga sebaliknya. Nek jenengan ngomongane niku kasar, maka orang itu juga akan berperilaku yang demikian. Itu maka tidak diperkenankan bagi kita itu memiliki sifat naminipun hasad. Hasad niku napa to? Hasad menika adalah seneng yen wong liya susah, susah yen wong liya seneng. Niku naminipun hasad. Membenci atau tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Itu naminipun hasad. Nek cara basane mriki napa, Pak? Meri nopo iri ya, sejenis itulah. Nah, sejenis itu. Meskipun hasad ini ada beberapa tingkatan. Hasad ini ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Dan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi hasad sing paling ringan dan hasad sing paling elek. Hasad niku ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hasad itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Gampangane koncone duwe motor anyar. Piye carane koncone beneran duwe motor anyar? Iki elek. Niki nanti di materi tazkiyatun nafs mbok menawi sampun dipun aturaken pun terangaken Ustaz Ahmad Paryo kalau rumiyin kita menghindari nama sifat hasad. Hasad niku gini. Jadi tingkatan hasad itu yang pertama adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Niki. Tingkatan sing luwih elek timbang niku, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, kemudian berpindah kepada awake dhewe. Nah niku, elek tenan niku. Pamane tanggane duwe motor anyar. Piye carane motor kae iso dadi nggonanku? Tanggane duwe bojo ayu, ya ngono. Piye carane bojone tanggane iki dadi mbah bojoku, Mbak. Ngeri ini. Ini lebih buruk daripada yang pertama. Nah, yang pertama itu guru nikmatnya hilang. Dan yang kedua ini wes nikmatnya hilang dan bagaimana caranya supaya berpindah kepada dia. Wah, ini ngeri. Buruk dan ini dilarang. Atau ada hasad yang lebih ringan tetapi nggih sami mawon, sami-sami mboten sae. Tidak bermaksud orang itu pripun nggih? Tidak menginginkan nikmat dari orang itu, ning nek iso kancane iki den aja, ya aja entuk nikmat. Dalam keadaan yang sama. Ini juga sama. Sama-sama tidak diperbolehkan, meskipun derajatnya lebih ringan. Nah, ada hasad yang diperbolehkan. Nah, niki hasad yang diperbolehkan. Meri utawa iri ning oleh. Ngentenipun Kanjeng Nabi nika saking Abdullah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, la hasada ila fisnatain.
Jadi tidak boleh seorang itu memiliki sifat hasad kecuali pada dua perkara atau dua orang. Ila fisnatai. Enggak ngapis bis apa? Rajulun atahullahu mala fasullito ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah kita boleh iri, kita boleh berusaha untuk meniru atau berusaha untuk menyaingi kepada orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, lalu harta itu diinfakkan untuk kebaikan. Jadi nek jenengan duwe tangga sugih terus lomo, duwite kabeh dienggo kegiatan yang lebih maksudnya kegiatan untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Mula panjenengan boleh untuk meri dan boleh untuk menyainginya. Pak Pardi duwe sapi loro. Sing siji dikorbanke pas besar, sing siji dinggo didol, dinggo nyumbang masjid Sabila Muharram. Nah, Mas Warno meri oleh aku sapiku telu tak dol kabeh genti. Nah, ning niatnya tetap lillahi taala nggih Pak. Ampun niate yo. Wah, aku kalah karo Pardi yo isin. Mboten, niku niatnya tetap lillahi taala. Nah, ini boleh jenengan iri dengan kebaikan orang yang beliau diberikan harta yang melimpah kemudian diinfakkan untuk jalan kebaikan untuk fisabilillah. Boleh. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang Allah beri karuniakan hikmah. Hikmah niku nggih ilmu mawon. Kemudian dia menunaikannya, tegesipun mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Jenengan oleh meri karo wong sing diberikan ilmu, orang alim, orang yang berilmu, dan kemudian orang itu mengamalkan ilmunya dan kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Wah, Pak Mardi ini kok pinter men, wis duwe ilmu diamalke sik mulang wong. Aku yo pengen kaya Pak Mardi, nek perlu Pak Mardi tak saingi, mboten napa-napa, tak salib mboten napa-napa. Jenengan mestine luwih sregep sinau timbang Pak Mardi. Gek yo luwih sregep ngaji, luwih sregep ngajari wong di dalam hal kebaikan dan berbuat lebih baik daripada yang sudah ada. Ini boleh. Jadi ada hasad yang tidak diperbolehkan. Pokoknya meri-meri atau iri selain pada hal ini, dua hal ini. Dua hal ini hasad atau iri yang diperbolehkan, yaitu pada orang yang memiliki harta dan digunakan untuk kebaikan. Yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah atau ilmu dan dia mengamalkannya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih paparan dari hadis arba'in yang ke-13, bahwa kita dinyatakan oleh Kanjeng Nabi tidak sempurna iman kita sehingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Artinya kita menganggap bahwa atau kita menganggap saudara kita atau tetangga kita atau teman-teman kita itu sama dengan kita. Kita tetap posliro, empati. Jadi merasakan seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kalau kita mau diperlakukan oleh saudara kita baik, maka kita juga berlaku baik kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mau diperlakukan buruk, ya kita jangan berperilaku buruk kepada orang lain. Itulah kurang lebih penjelasan singkat tentang hadis arba'in yang ke-13. Bapak Ibu dalam pikiran Allah Subhanahu wa taala berkata dengan sakit kawula aturaken intinipun menawi wonten leresipun saking atur kawula estu menika saking hikmah saking Allah Subhanahu wa taala menawi wonten lepatipun wonten kirangipun menika saking hilaf kula pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.